Jumpa lagi teman-teman dalam video kali ini. Atas permintaan follower, maka saya akan membahas mengenai vitamin D defisiensi pada anak-anak dan pada remaja. Ya, seperti kita ketahui, insiden kejadian defisiensi vitamin D pada anak-anak dan remaja ini sangat tinggi insidensnya, dan perlu diperhatikan adalah undiagnosed, tidak terdiagnosa dan juga tidak diterapi. Akibatnya yang akan timbul daripada defisiensi vitamin D pada anak-anak ini adalah terjadi rickets, yaitu penyakit tulang lunak yang juga menurunkan pertumbuhan anak itu. Jadi ada penurunan dari keseluruhan kekuatan tulang-tulang. Sistem imunnya juga tidak baik, sering pilek, ya, asma, irritable bowel disease, diabetes tipe 1, dan juga gangguan pada gigi. Jadi berdasarkan penelitian di 2008 di Children's Hospital Boston, didapatkan bahwa vitamin D itu rendah di 40% bayi dan balita, ya, dan akibatnya terjadi rickets pada 7,5% bayi-bayi itu, dan tulang-tulangnya lemah, tidak kuat pada 32% bayi. Kemudian penelitian lain di tahun 2008 di Medical College of Wisconsin itu menemukan vitamin D itu rendah pada 74% anak dan remaja yang obes, ya. Kemudian penelitian lain tahun 2009 dimuat di Osteoporosis International, didapatkan vitamin D rendah pada 89% anak-anak perempuan remaja Chinese di Beijing, ya. Dan didapatkan juga bahwa rata-rata kadar vitamin D-nya di bawah 20 nanogram per mililiter. Jadi tadi contoh adalah di negara-negara dingin katakanlah, tetapi ternyata ini adalah fenomena global di mana ini terjadi juga pada negara-negara yang dilimpahi sinar matahari, ya, negara-negara tropis. Jadi sebenarnya pertanyaannya, apa yang menyebabkan defisiensi vitamin D pada anak-anak? Defisiensi ini tidak memandang lokasi geografis, ya, tidak memandang ras atau etnis, ya. Defisiensi vitamin D ini ada dipengaruhi oleh faktor-faktor, ya, yang menyebabkan gampang terjadi defisiensi vitamin D, susceptible, jadi rentan, ya. Satu adalah less exposure to the sun. Jadi memang anak-anak ini jarang terpapar matahari, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah karena adanya sun phobia among parents. Jadi orang tua itu masih ada yang fobia terhadap matahari. Jadi anak-anaknya tidak disuruh keluar main-main di luar, ya. Terus kemudian ada adat istiadat yang berkaitan dengan budaya setempat, dan juga area atau lokasi di mana tinggi dari permukaan laut. Kemudian setelah faktor pertama tadi less exposure to the sun, yang kedua adalah low milk consumption. Jadi kurangnya konsumsi susu, ya. Kemudian yang ketiga adalah skin pigmentation. Jadi makin gelap kulit seseorang anak, ya, makin sulit dia mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Kemudian keempat adalah obesity. Kelima adalah kondisi-kondisi medis tertentu, misalnya adanya malabsorpsi, jadi tidak bisa menyerap makanan atau obat-obatan dengan baik di usus. Kemudian penyakit ginjal kronis, kemudian penggunaan obat-obat anti epilepsi. Jadi efek daripada VDD ini pada anak-anak, itu adalah vitamin D defisiensi, adalah satu, tadi sudah saya sebut, rickets, jadi penyakit tulang lunak yang mengakibatkan stunted growth, jadi pertumbuhannya terhambat, ada
deformitas atau kelainan bentuk pada dadanya, sering disebut pigeon chest-nya. Kemudian muscle weakness, kelemahan otot, dan juga rasa nyeri pada tulang. Yang kedua adalah kekuatan otot juga menurun. Ketiga, kekuatan tulang menurun. Keempat, risiko tinggi untuk terjadi osteoporosis. Kelima adalah problem gigi. Keenam, sistem imun yang jelek. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, sering pilek, asma, irritable bowel disease, multiple sclerosis, diabetes tipe 1, dan alergi makanan. Tahun 2013, University of Melbourne mengadakan penelitian, bila didapatkan kadar darah vitamin D di bawah 20 nanogram per mililiter, maka anak-anak ini lebih alergi terhadap telur dan kacang. Kesimpulannya adalah vitamin D ini penting sekali untuk mencegah alergi makanan pada usia 1 tahun ya. Kemudian yang ketujuh adalah insulin resistant syndrome yang mengarah ke metabolic syndrome. Ya, di sini bermain 3 faktor, yaitu obesitas, stres, dan kurangnya gerak atau latihan ya. Jadi apa yang direkomendasikan kepada orang tua dan anak-anak dan juga remaja, penting diperhatikan adanya sensible sun exposure. Jadi terpapar terhadap sinar matahari, tetapi secara sensibel. Karena kalau kelebihan juga tidak baik ya. Kalau kita dikatakan kulitnya putih seperti orang kulit putih, itu anak-anak dianjurkan 15 sampai 30 menit ya di luar ya, outdoor. Tetapi kalau kulitnya agak gelap, cukup 60 sampai 120 menit, 2 jam. Tapi sebenarnya patokannya adalah lebih dikaitkan kepada banyak tidaknya ultraviolet B. Kita ketahui kalau pagi ultraviolet B-nya sedikit ya. Sedangkan yang maksimum ultraviolet B itu adalah jam 10, jam 2. Tetapi kalau kita bermain di luar pada tengah hari demikian, harap hati-hati karena jangan sampai terlalu lama, karena akan terjadi sunburn ya. Begitu terjadi kemerahan, sudah mau terbentuk sunburn, maka produksi vitamin D juga akan berhenti. Jadi rekomendasi kepada orang tua dan anak-anak ini adalah ada 2, sensible sun exposure, dan kedua adalah suplementasi vitamin D. Kenapa disebutkan harus diberikan suplementasi? Karena kalau hanya mengandalkan sinar matahari tidak akan cukup, tidak akan optimal ya. Dan patokan kasar itu sebenarnya adalah kita pakai per 10 kg berat badan atau di bawah 10 kg kita berikan 1000 IU per hari ya. Tetapi selalu mengacu kepada dosis maksimum. Dosis maksimum itulah sampai 1 tahun boleh diberikan sampai 2000 IU vitamin D3, tetapi di atas 1 tahun sampai 12 tahun maksimum 4000 IU ya. Tapi patokan kasar adalah 10 kg 10 kg itu adalah diberikan 1000 IU dosis awal ya. Kalau maksimumnya tadi sudah disebutkan. Jadi demikian penjelasan singkat mengenai defisiensi vitamin D pada anak-anak dan pada remaja. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih.